Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Winona Andin Jahan Habibah dengan dua teman saya, Gusti Ayu Marsha Widyaswari dan Nadine Mufida. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul CALMS atau Career Adaptive Learning Management System. CALMS merupakan platform berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa informatika dalam merencanakan karirnya melalui analisis kompetensi, simulasi kesiapan kerja, serta rekomendasi laboratorium tugas akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang pengembangan CALMS. Jadi, proyek CALMS ini berangkat dari permasalahan nyata yang cukup sering dialami mahasiswa informatika, termasuk di lingkungan kampus kami sendiri. Masalah pertama adalah skill gap, yaitu kesenjangan antara apa yang diajarkan di perkuliahan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan di industri. Dari hasil survei yang kami lakukan, sebanyak 82% mahasiswa menyatakan bahwa kompetensi teknis yang sering dipakai di dunia kerja seperti Next.js, WordPress, atau Swift belum diajarkan secara mendalam selama kuliah. Pada masalah kedua adalah decision paralysis. Ini adalah kondisi di mana mahasiswa merasa bingung menentukan roadmap belajar sendiri, bingung memilih mata kuliah pilihan yang relevan, sampai bingung menentukan fokus riset untuk tugas akhir, karena tidak ada panduan yang terstruktur. Dan yang ketiga, kami juga menemukan bahwa pemilihan laboratorium riset tugas akhir selama ini masih sangat dipengaruhi oleh intuisi pribadi atau rekomendasi informal dari senior, bukan berdasarkan data atau alat ukur yang objektif. Dari tiga permasalahan ini, kami melihat adanya kebutuhan akan sebuah sistem yang bisa membantu mahasiswa mengambil keputusan karirnya secara lebih terukur dan berbasis data. Dan itu yang menjadi dasar kami mengembangkan CALMS. Solusi yang diusulkan untuk menjawab permasalahan tersebut, kami merancang CALMS dengan 4 modul utama. Modul pertama adalah analisis kompetensi dan karir. Modul ini bekerja dalam menganalisis nilai mata kuliah mahasiswa, lalu membandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan pada suatu posisi karir. Jadi, bisa diketahui kompetensi mana yang sudah dipenuhi dan mana yang masih perlu ditingkatkan. Modul kedua adalah simulasi kesiapan kerja yang menggunakan metode SAW untuk mengevaluasi seberapa siap seorang mahasiswa menghadapi proses rekrutmen dilihat dari capaian akademik, skill, dan sertifikasi yang dimiliki. Modul ketiga adalah rekomendasi sertifikasi, portofolio, dan laboratorium tugas akhir yang disesuaikan dengan minat dan target karir masing-masing mahasiswa. Dan yang terakhir, modul keempat adalah monitoring dan manajemen yang digunakan oleh dosen wali untuk memantau progres mahasiswa bimbingannya serta oleh admin untuk mengelola data karir, kompetensi, dan parameter sistem secara keseluruhan. Analisis kebutuhan. Sebelum masuk ke detail fitur, kami juga melakukan analisis kebutuhan pengguna. Dan dari situ diidentifikasi tiga aktor utama dalam sistem CALMS. Yang pertama ada mahasiswa. Sebagai pengguna utama, mahasiswa bisa mengelola profil akademik dan nilai mata kuliahnya, melihat hasil analisis skill gap dan roadmap karir, melakukan simulasi kesiapan kerja, serta mendapatkan rekomendasi laboratorium tugas akhir, sertifikasi, dan portofolio. Yang kedua adalah dosen wali, yang berperan memantau perkembangan kompetensi mahasiswa bimbingannya melalui dashboard monitoring, sehingga proses pendampingan akademik bisa lebih terarah dan tidak hanya bersifat administratif. Dan yang ketiga adalah admin, yang bertanggung jawab mengelola akun pengguna, data karir, data skill, roadmap, hingga parameter penilaian sistem seperti bobot SAW dan bobot laboratorium. Dengan pembagian peran seperti ini, setiap pengguna sistem mendapatkan fitur yang memang sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing. Baik untuk pembahasan kebutuhan fungsional dan proses sistem secara lebih rinci akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Gusti Ayu Marsha Widyaswari. Terima kasih Jihan. Melanjutkan dari 3 aktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami kemudian menurunkan kebutuhan tersebut menjadi 15 fitur fungsi fungsional, yang dimana kami susun berdasarkan user story dari masing-masing aktor.
Dari 15 fitur ini, kami mengelompokkannya berdasarkan tingkat prioritas. Jadi fitur-fitur yang masuk kategori kritikal atau wajib ada di tahap awal, itu antara lain ada registrasi dan login, visualisasi skill gap, rekomendasi roadmap karir, simulasi kesiapan kerja menggunakan SAW, rekomendasi dan skor lab TA, dan dashboard monitoring dosen wali. Sementara fitur-fitur seperti rekomendasi sertifikasi, insight industri dan estimasi gaji, rekomendasi portofolio, dan laporan kesiapan karir mahasiswa kami kategorikan sebagai signifikan karena sifatnya melengkapi pengalaman pengguna meskipun bukan dari dalam. Dari seluruh fitur ini kami melakukan estimasi menggunakan story point dan totalnya mencapai 59 story point atau setara dengan kurang lebih 62 hari kerja pengembangan. Selanjutnya kami juga menggambarkan bagaimana sih alur kerja sistem KAMS ini berjalan dan secara garis besar terdapat 3 prosedur utama di KAMS ini. Yang pertama ini adalah skill gap dan roadmap karir. Jadi prosesnya dimulai dari mahasiswa menginput nilai mata kuliah dan memilih target yang mereka inginkan. Sistem kemudian membandingkan kompetensi yang sudah dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan pada karir tersebut. Lalu mengidentifikasi gap-nya dan menghasilkan roadmap pengembangan yang sesuai. Kemudian yang kedua, di sini rekomendasi lab TA. Jadi di sini sistem mengambil data nilai mata kuliah mahasiswa, lalu mencocokkannya dengan bobot kriteria yang sudah ditentukan untuk masing-masing lab ini. Kemudian hasilnya itu berupa skor kecocokan untuk setiap lab yang kemudian itu di-ranking dan direkomendasikan kepada mahasiswa. Kemudian prosedur yang terakhir ini adalah simulasi kesiapan kerja menggunakan SAW. Jadi di sini kita akan bahas lebih dalam pada slide selanjutnya. Singkatnya di sini sistem mengambil data akademik dan skill mahasiswa, kemudian melakukan normalisasi dan pembobotan, lalu menghasilkan skor kesiapan beserta lengkap dengan sarannya. Oke, untuk mendukung fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami membuat IRD untuk KAMS ini. Jadi di sini ada users, di sini tabel users ini menyimpan data akun pengguna. Kemudian dia terhubung ke tabel student profiles, di mana di sini dia disimpan seperti name, semester, dan IPK. Kemudian dari profil ini, riwayat nilai mahasiswa tersimpan di tabel course grades, sedangkan target karir yang dipilih mahasiswa tersimpan di student career target yang terhubung ke tabel careers. Tabel karir ini saling berelasi dengan beberapa tabel pendukung lainnya, seperti career skills. Di sini untuk skill yang dibutuhkan suatu karir, yang juga merujuk ke tabel skills, kemudian certification untuk rekomendasi sertifikasi, portfolio untuk rekomendasi portofolio, kemudian di sini ada industry trends untuk referensi tren industri terkait karir tersebut. Nah, untuk bagian laboratorium itu ada tabel labs yang terhubung ke lab kriteria, yang berisi kriteria dan membuat penilaian tiap laboratorium yang nantinya dicocokkan dengan skill yang dimiliki mahasiswa. Dan untuk simulasi kesiapan kerja, di sini sistem menggunakan tabel SAW settings yang menyimpan bobot dan kriteria SAW, kemudian hasil perhitungannya disimpan di tabel simulation results yang berisi skor kesiapan atau readiness score beserta kategorinya. Jadi seluruh tabel ini saling terhubung lewat relasi foreign key, sehingga begitu mahasiswa menginput data, sistem langsung bisa memprosesnya ke berbagai modul, baik itu skill gap, rekomendasi lab, maupun simulasi SAW. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci terkait metode yang kami gunakan untuk sistem KAMS ini, terutama di simulasi kesiapan kerjanya. Di sini kita menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Jadi, kenapa sih kita milih metode ini? Ya, karena sifatnya sederhana namun cukup akurat. Untuk pengambilan keputusan berbasis banyak kriteria. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita, di mana kita membutuhkan evaluasi kesiapan kerja itu dari berbagai aspek sekaligus. Kemudian pada sistem ini kita punya 3 kriteria. Di sini ada pertama skill praktis diberi bobot paling besar yaitu 50%. Kenapa? Karena dianggap paling merepresentasikan kemampuan teknis mahasiswa. Kemudian yang kedua ada portofolio dengan bobot 30%, sertifikasi dengan bobot 20%. Kemudian di sini alur perhitungannya dimulai dengan mengambil bobot dan kriteria SAW yang sudah ditentukan. Kemudian data itu dinormalisasi, dihitung skor terbobotnya, dan terakhir ditentukan kategorinya. Jadi di sini ada 3 kategori berdasarkan ambang skor yang kami tentukan. Di sini ada dengan skor 85 ke atas itu dia masuk kategori sangat siap, 70 ke atas masuk ke kategori siap, dan 55 ke atas masuk ke kategori pengembangan, yang artinya itu masih perlu peningkatan kompetensi sebelum benar-benar siap masuk dunia kerja. Jadi baik untuk pembahasan implementasi teknis, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Nadine.
Setelah perancangan sistem selesai, kami melanjutkan ke tahap implementasi menggunakan beberapa teknologi. Untuk bahasa pemrograman di sisi server, kami menggunakan PHP karena performanya cukup baik dan mudah diintegrasikan langsung dengan basis data tanpa perlu framework tambahan. Untuk basis datanya, kami menggunakan MySQL karena mampu mengelola data secara terstruktur dan mendukung query yang kompleks. Mengingat sistem kami memiliki cukup banyak tabel yang saling berelasi, seperti yang sudah ditampilkan pada IRD sebelumnya. Sedangkan untuk antarmuka pengguna, kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript agar tampilannya lebih interaktif dan nyaman digunakan oleh ketiga aktor pengguna. Seluruh proses pengembangan ini kami lakukan menggunakan SAMPP yang menyediakan Apache sebagai web server dan MySQL dalam satu paket, sehingga memudahkan proses pengujian secara lokal. Saat ini, basis data Counts terdiri dari 20 tabel yang kami kelola melalui PHP MyAdmin. Selanjutnya, kami menampilkan bagaimana antarmuka sistem ini terlihat dari sisi pengguna. Sesuai dengan 3 aktor yang sudah dijelaskan di awal, Counts menyediakan dashboard yang berbeda untuk masing-masing peran, supaya pengguna hanya melihat informasi yang memang relevan dengan tugasnya. Pada dashboard mahasiswa, ada 4 fitur utama. Pertama, skill gap analysis, untuk melihat kompetensi apa saja yang masih kurang dibandingkan kebutuhan industri. Kedua, career roadmap, yaitu panduan langkah belajar yang harus diikuti mahasiswa berdasarkan target karirnya. Ketiga, simulasi rekrutmen, yang menampilkan skor kesiapan kerja yang menggunakan metode SAW yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Keempat, lab recommendation, yang menampilkan lab tugas akhir paling sesuai berdasarkan nilai mata kuliah mahasiswa. Pada dashboard dosen wali, ada 4 fitur. Pertama, monitoring mahasiswa untuk melihat daftar dan progres seluruh mahasiswa bimbingannya dalam satu halaman. Kedua, laporan skill gap, untuk melihat kesenjangan kompetensi tiap mahasiswa secara ringkas. Ketiga, kompatibilitas lab, untuk melihat kecocokan mahasiswa dengan masing-masing lab antara lab 1, 2, atau 3. Dan keempat, hasil simulasi untuk melihat skor kesiapan kerja dari mahasiswa bimbingannya, sehingga dosen wali bisa memberikan arahan yang lebih tepat tanpa harus menanyakan satu persatu secara manual. Kemudian dashboard admin. Terdapat 4 fitur pengelolaan. Pertama, posisi karir dan skill, untuk menambah atau mengubah data karir beserta skill yang dibutuhkan. Kedua, sub roadmap, untuk mengatur urutan langkah belajar pada tiap roadmap karir. Ketiga, matriks bobot lab, untuk mengatur bobot penilaian tiap mata kuliah terhadap masing-masing lab. Dan keempat, pengaturan SAW, untuk mengatur bobot kriteria serta ambang batas kategori kesiapan kerja. Jadi, seluruh konfigurasi sistem ini bisa diubah langsung oleh admin tanpa perlu mengubah kode program sama sekali. Dengan pembagian dashboard seperti ini, setiap pengguna bisa langsung fokus pada tugasnya masing-masing. Mahasiswa fokus mengembangkan diri, dosen wali fokus memantau, dan admin fokus untuk mengelola data. Kemudian, berdasarkan hasil perancangan dari implementasi yang telah kami lakukan, Counts berhasil dikembangkan sebagai platform yang membantu mahasiswa informatika Universitas Mataram dalam merencanakan karirnya secara lebih terarah dan berbasis data, mulai dari analisis skill gap, simulasi kesiapan kerja, menggunakan SAW, hingga rekomendasi lab, tugas akhir, sertifikasi, dan portofolio. Kami menyadari bahwa sistem ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, beberapa saran pengembangan yang kami usulkan antara lain melakukan pengujian lebih menyeluruh melibatkan mahasiswa, dosen wali, dan admin, penyempurnaan akurasi metode rekomendasi dan SAW, integrasi dengan platform eksternal, kemudian pengembangan aplikasi mobile pelengkap, dan peningkatan keamanan data akademik dan pengguna. Kemudian, adapun manfaat utama yang kami harapkan dari sistem ini adalah membantu mahasiswa mengatasi ketidakpastian dalam menentukan arah karir
menyediakan instrumen monitoring berbasis data bagi dosen wali, mendukung pencapaian indikator kerja utama perguruan tinggi, serta memudahkan pengelolaan data karir secara terpusat dan efisien bagi admin. Demikian presentasi dari kami mengenai KAMS. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.